Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kenapa ya pasien cuci darah itu sering lemes. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Oke, video ini singkat saja. Untuk lemas pada pasien yang menjalani cuci darah, biasanya itu dipicu oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah hipokalemi atau kekurangan kalium di dalam darah. Faktor yang kedua adalah jumlah Hb yang di bawah normal atau sangat rendah. Kemudian faktor yang ketiga adalah urium kreatinin yang tinggi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk hipokalemi, kenapa hipokalemi bisa bikin lemas? Kita harus tahu dulu fungsi kalium itu di dalam tubuh untuk apa. Fungsi kalium di dalam tubuh normalnya itu untuk mempersarafi saraf-saraf untuk melakukan pergerakan otot. Ketika hal ini kurang, otomatis otot itu bekerjanya akan menjadi lemah. Jadi otomatis pasien akan menjadi merasakan yang namanya lemes. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah tingginya nilai urium dan kreatinin di dalam darah. Singkatnya, tingginya nilai urium dan kreatinin di dalam darah membuat nilai Hb itu menjadi rendah. Karena urium dan kreatinin yang tinggi itu akan memperpendek umur eritrosit atau sel darah merah. Nah, jika umurnya pendek, otomatis Hb-nya itu akan lebih cepat turun. Nah, ini berkesinambungan kenapa Hb yang rendah itu juga membuat badan terasa lemas. Hb yang rendah, kita harus tahu dulu Hb itu isinya apa? Hemoglobin. Hemoglobin itu isinya ada eritrosit. Nah, eritrosit itu fungsinya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Ketika oksigen yang diangkut itu sedikit, dan yang mengangkut oksigen ini dia harus memilih mana yang lebih penting. Mana nih yang lebih penting, organ mana nih yang penting untuk aku datangin untuk membawa oksigen. Otomatis darah ini pasti akan maunya itu selalu mengedepankan, mengutamakan aku harus ke otak gitu. Nah, ketika itu terjadi otomatis dia harus mengabaikan keperluan oksigen di area bawah atau area kaki, area badan gitu kan. Ketika suplai itu kurang, otomatis pasien pasti akan merasakan yang namanya lemas. Nah, di sini juga saya akan memberikan tips bagaimana agar hal ini tidak terjadi pada Anda. Tips yang pertama adalah kontrol nilai kalium. Nilai kalium ini bisa dilihat dari cek darah atau cek lab. Kemudian hal yang harus dikontrol adalah urium kreatinin yang jangan sampai terlalu tinggi. Hal inilah yang penting, Anda harus makan sesuai anjuran dokter dan ahli gizi Anda. Ketika Anda sudah bisa mengontrol nilai kalium Anda, sudah bisa mengontrol nilai urium kreatinin Anda yang tidak terlalu tinggi, Hb ini juga akan naik. Hb juga akan terkontrol. Intinya itu, ketika sudah tahu penyebabnya, kita harus atasi penyebabnya, akarnya. Oke? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.